bangga kan. Apalagi keris itu sudah diakui dunia sekarang kan, oleh UNESCO kan. Jadi kita patut bangga sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara. Jadi saya sangat apresiasi sekali sama Mas Rahmat itu. Kalau masih mau menjaga sekalipun satu, tapi mudah-mudahan nanti bisa nambah. Gitu loh, bisa nambah. Kurang lebihnya seperti itu kan. Monggo Mas Rahmat diminum dulu kopinya. Ya, sambil santai lah. Sambil ngudut, santai ngudut, ngopi. Enak ini. Karena malam ini kan agak hujan, jadi ya harus. Ini kalau saya pikir ya Cak ya, Diselingi dengan udut ini. saya mulai jenengan bikin minta saya untuk babar pusaka saya, mulai dari konten yang pertama, yang kedua, yang kedua atau sampai yang sekarang. Iya. Pasti sudah. Kalau ndak hujan, angin itu pasti bertiup kencang. Iya. Itu pasti sampai detik ini Mas Ahmad. Ya, kalau Gitu. naluri saya sih mengatakan bahwa leluhur hadir di antara kita. Amin. Amin. Jadi Amin. menurut feeling saya seperti itu. Jadi ikut menyaksikan bagaimana anak cucunya merawat peninggalannya itu bagaimana. Soalnya begini ya, keris ini bukan hanya kita pandang sebagai sebuah mistis atau peninggalan. Betul. Tapi leluhur kita ya, itu jauh sekali itu sudah mengajarkan akhlak atau adab. Ya. Contohnya apa? Ketika ada orang tua memberikan sebuah pusaka kepada anaknya atau yang lebih muda, itu orang tua itu memegangnya itu di bagian atas kan, bagian leher. Dan yang menerima atau si pemudanya itu memegang seperti ini, ujungnya seperti ini. Seperti contoh saya memberikan kepada Mas Rahmat ya. Mas Rahmat itu memegangnya itu seperti ini. Seperti nah seperti ini. Nah, berarti ya, keris ini bukan hanya sekedar senjata atau ageman pelengkap pakaian, ya kan? Atau senjata untuk perjuangan atau klinik. Tapi ternyata ada pesan-pesan akhlak di sini. Sebagaimana Rasulullah diutus di atas muka bumi ini, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah atau diturunkan oleh Allah ke bumi kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi jauh sebelum Islam masuk, ya, ternyata leluhur kita sudah mengajarkan adab. Sudah mengajarkan adab. Bahkan saking tingginya nilai akhlak, ketika menerima keris itu sendiri, itu ada tata cara, ada adab. Nah, ini yang harus kita gali kan. Jadi janganlah keris itu sebagai benda tertuduh ya musyrik atau bid'ah, tanpa kita mengetahui isoteri atau eksoteri ataupun filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya. Janganlah kita itu berpikiran sempit, berpandangan cupet atau apapun. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Gampang sekali kita menyematkan itu. Padahal terus terang ya, dibandingkan kita, pusaka ini lebih memiliki jasa kepada negeri ini. Sebelum kita lahir, pusaka ini sudah ada. Sebelum kita menghirup nafas, pusaka ini sudah berperang melawan Belanda, melawan penjajah negeri ini 350 tahun. Coba. Kalau andai kan ada orang mengatakan musyrik, saya ingin balik mengatakan, apa jasamu? Apa jasamu yang kamu berikan di negeri ini? Kamu sudah melakukan apa? Kamu sudah berbuat apa bagi negerimu, bagi rakyatmu, bahkan agamamu? Saya bisa mengatakan seperti itu. Kalau pusaka ini, benda ini jelas sudah tidak perlu dilakukan lagi, kan begitu? Tidak perlu dilakukan lagi. Tapi kalau kita masih tanda tanya besar, masih tanda tanya besar. Begitu. Jadi saya berharap janganlah kita selalu memandang keris ini hanya sebagai klinik atau mistik atau apa. Mari kita pelajari lebih dalam lagi filosofi, nasihat petua-petua yang baik. Petua-petua yang baik. Karena memang ketika lahirnya sebuah
benda pusaka seperti ini tentunya kan dengan apa ya, dengan harapan serta doa yang mulia. Iya. Tidak mungkin seorang empu melahirkan sebuah pusaka kemudian memberikan doa yang jelek, kan tidak mungkin, Cak. Jujur Pak Cak ya, empu dulu ketika membuat pusaka itu bukan seperti jualan kacang, Cak. Iya. Satu pusaka empu itu bisa menyelesaikan 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, Cak. Betul. Kenapa? Masih tirakat, puasa, riyadhah, memohon, bermunajat kepada yang kuasa agar pusaka ini membawa manfaat, agar pusaka ini membawa kebaikan. Sebagaimana kita, khairun nas anfa'um linnas. Jadi manusia yang baik, sebaik-baiknya manusia itu bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Begitu pula empu itu sendiri. Jadi nggak asal-asalan bikin kayak pacul, Cak. Mas, enggak kayak pacul tang teng tong selesai sehari bisa menciptakan satu kodi, enggak. Tapi melalui riyadhah, tirakat atau perjalanan laku yang ini tidak begitu mudah. Puasa, munajat, berzikir pada yang kuasa. Dengan harapan apa? Pusaka ini selain bermanfaat atau memberikan kebaikan bagi pemegangnya ataupun keluarganya, juga memberikan manfaat bagi sekitarnya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jangan hanya melulu syirik, bid'ah, itu bersekutu dengan jin atau setan. Saya kadang juga bertanya, Pak, apakah kira orang-orang itu pernah tak melihat wujudnya setan, jin atau apapun? Kadang saya ingin bertanya seperti itu. Jadi marilah kita hargai daripada peninggalan leluhur-leluhur kita, karena kita harus akui, ya, kalau tidak ada leluhur kita atau orang dulu, mbah-mbah kita, wah, tidak mungkin kita bisa jagoan gini kan, ya Mas Ahmad? Rokokan, ngopi, guyon, nah ini sebuah kenikmatan mewah loh, Cak. Kita bisa rokokan, join, salanceran, ngopi, mewah, Cak. Mewah sekali, Cak. Udah kebahagiaan kan begitu. Ya, mudah-mudahan saya berharap nanti banyak rahmat-rahmat yang lainnya itu nanti. Nah, saya berharap seperti itu, ada tokoh-tokoh pemuda yang lebih apa ya, mau nguri-nguri budaya, mau mempelajari esoterik dari filosofi dari sebuah keris itu sendiri. Mari kita rubah pola pikir kita, mari kita rubah pola pandang kita. Yang keris itu keleni atau mistik, kita pelajari pengetahuannya. Pernahkah kita berpikir bahan-bahannya? Kan begitu kan ya? Berapa lipatannya? Terus bagaimana bisa muncul pamor? Dari apa bahan-bahannya? Kan seperti itu. Mari kita lebih condong mempelajari pengetahuan itu. Gimana orang bisa mengukir di sebuah bilah besi, baja seperti itu. Kan kalau kayu sih mungkin di era sekarang udah gampang banyak. Tapi kalau dengan itu banyak. Seperti ini. Dan jujur ya, kalau saya melihat pusaka-pusaka ini, kalau saya lihat di Al-Quran atau apapun, nyambung ya. Kenapa? Filosofinya itu baik semua. Kita dituntut ikhlas, kita dituntut berlapang dada, kita dituntut memahami semuanya. Apa yang menjadi manifestasi daripada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Kita dituntut welas asih, welas ing sesami, welas ing satu iwen, welas ing tetuwuhan, yaitu mengajarkan kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap alam, dan juga bentuk pengabdian atau kasih sayang kita ataupun perwujudan cinta kita kepada Allah SWT yang menciptakan kita. Kita dituntut untuk menghargai manusia yang lainnya. Karena Allah ini menciptakan makhluk hidup ini kompleks, bukan hanya kita saja. Dan agama di atas bumi ini pun juga bukan hanya Islam, banyak lagi keyakinan, dan itu hak prerogatif mereka. Gitu loh. Itu hak prerogatif mereka. Kalau yang punya Mas Rahmat pernah menanyakan kepada yang lebih sepuh bahwasanya namanya apa, itu pernah ditanyakan? Pernah sempat Pak, cuman
sekarang udah lupa Pak, karena lama nggak pernah dibuka ini. Iya 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 iya. Dan nanti dari ini nanti Mas Rahmat bisa lebih mempelajari lagi lah Betul, betul. daripada pusaka yang beliau pegang itulah. Itu. Untuk yang satu itu apa itu? Nah, kalau yang satu ini spesial Cak. Spesial sekali. Jadi saking tuanya sampai ini gonjonya ini sampai melengkung ya, karena sering ditarik ataupun ya bertatapan dengan warongko. Ini jalannya gini Cak. Keris ini saya diberi oleh mantan kepala desa kuno. Lama sekali. Jadi beliau menjabat itu berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Dapurnya kalau yang memberi mengatakan sengkelap. Sengkelap. Yang mengatakan sengkelap. Tapi kalau saya lihat ricikannya, lambe gajahnya, ini kayaknya parung sari. Tapi ya enggak apa-apa lah. Tapi yang jelas looknya ini look 13 Cak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sengkelat. Sengkelat. Yaitu terdiri dari 13 look. Kalau saya melihat dari tekstur besi maupun ricikannya ini agak hitam keabu-abuan. Hitam keabu-abuan. Terus ini ada odo-odonya di tengah. Kalau melihat itu modelnya itu apa orang mana? Kadal meteng. Kadal meteng. Kalau era PB itu agak lancip Cak. Agak lancip. Kalau HB yang baru sekarang itu seperti ini. Tapi kalau dari lihat tekstur besinya yang matang, yang punel, ini insya Allah era Mojopahit. Ini era Mojopahit. Pamornya Wiji Timun. Kalau yang memberikan ke saya itu seperti itu. Ini memang cukup tua sekali, Cak. Cukup tua sekali. Cukup tua sekali. Sangat-sangat tua sekali. Jadi di sini ada kembang kacang, terus ada jalen, di sini ada lambe gajah, di sini ada sogokan rangka 3 depan belakang tengah, di sini ada geleng. Karena sudah termakan usia, ini bisa juga ini era Mataram Senopaten Cak. Karena kayak ada tungkaknya ini. Ini era Mataram kuno juga bisa karena ini tungkaknya ini hilang karena gripis. Insya Allah ya seperti itulah. Jadi era-era seperti itu, seperti antara Mojopahit ya Mataram Senopaten lah. Jadi cukup tua ya. Lipatannya bisa nyampe ribuan bahkan 500 lipatan ini Kak. Dikempas demikian rupa. Tantingannya sangat ringan. Kalau lihat dari teksturnya sangat wingit sekali. Kalau orang Desa kata wingit sekali ya, wingit sekali. Ya saya menghargai yang memberikan mengatakan bahwa ini keris sengkelat. Tapi ya ini keterbatasan pengetahuan saya. Kalau saya melihat ricikannya ini parung sali, itu tidak ada masalah lah. Karena walaupun ini dapur parung sali, looknya juga sengkelat. Jadi filosofi yang terkandung begini, Cak. Anggap ini dapur parung sari lah. Looknya look 13 sengkelat. Jadi saya padukan keduanya. Yang memberikan mengatakan ini sengkelat, tapi kalau saya pribadi saya ini dapurnya parung sari. Jadi biar sama-sama adil, saya mengatakan keris parung sari sengkelat look 13. Karena saya ini adalah bentuk penghargaan saya kepada yang memberikan. Jadi konon dulu beliau itu adalah seorang kepala desa yang kuno, mungkin insya Allah era Pak Soeharto mungkin sudah puluhan tahun. Jadi ada filosofi yang sangat menarik ya, yang terkandung di dalam keris ini. Dan jujur saja ya keris ini cukup mahal sebenarnya kalau di tangan kolektor.
harganya wah sekali. Intinya gini Kak, dapur Parung Sari Luk 13 itu memiliki makna 3 dan belas, yaitu berharap apa, si empu itu dalam pembuatannya berharap keris ini atau pusaka ini atau si pemegangnya itu memiliki 3 welas asih, yaitu yang pertama welas asih ing sesami, yaitu rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, yaitu manusia, sesama manusia, tanpa harus membedakan agamanya, suku, ras atau apapun. Yang kedua welas ing satu ilmu, kita juga bisa menghargai tajalli atau manifestasi alam semesta ini yang Allah ciptakan, yang tidak lain diperuntukkan untuk kita. Dan yang ketiga welas ing tuwuh, yaitu kita bisa membangkitkan rasa cinta kita terhadap yang kuasa. Karena itu adalah 3 poin yang diajarkan oleh Rasulullah, laku dan perilaku. Manusia itu ketika meninggal akan terputus semua perkara kecuali 3 perkara: ilmu yang manfaat, amal jariah, dan doa anak soleh. Dan kehidupan manusia itu tidak lepas dari rezeki, jodoh, mati. Jadi seperti itu. Jadi waduh, saya bisa katakan keris ini juga Quran ya. Bisa hampir seperti ya apa ya, berisi tentang petuah-petuah nasihat yang bagus. Sangat bagus sekali. Jadi jangan hanya dinilai dari mistiknya saja. Banyak sekali pesan-pesan dari luhur yang sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Parung Sari, parung itu yang memiliki arti kalau orang Jawa itu perbukitan atau gunung ya Mas ya. Kalau sari itu sesuatu hal yang indah, yang manis, bunga. Dalam arti kata apa? Manusia memiliki 3 welas asih agar kehidupan manusia itu di akhir hayatnya itu bisa menuai sebuah peninggalan yang baik, yaitu yang diwujudkan, nah kalau kasarannya itu kalau kita masuk surga, bagaimana perbukitan pergunungan yang indah yang dihiaskan bunga-bunga dan wewangian seperti itu. Dan memang keris ini ya, memang konon memang angsarnya itu memiliki kewibawaan dan juga jabatan. Jadi memang dulu itu dipegang oleh seorang penguasa-penguasa era dulu, entah itu senopati, entah itu adipati atau apapun. Dengan harapan apa Kak? Seorang pemimpin itu harus welas asih terhadap rakyat, harus lemah lembut. Dan Parung Sari melambangkan simbol seorang pemimpin yang memiliki kehebatan, memiliki pengetahuan atau kepintaran, tapi tetap sederhana, menghargai sesemuanya. Kenapa ya? Karena di dalam Quran sendiri ya, terus terang saja di surat Al-Hujurat itu jelas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallahi alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga perempuan, tidak lain Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi Allah ini menciptakan Indonesia berbhinneka tunggal ika, beraneka ragam, agar kita bisa mengenal satu sama lain. Welas asih ing sesami. Dan juga bisa mengenal atau menghargai
tajalinya Allah, yaitu alam semesta. Kita bisa jaga welas asih satu dua. Tujuannya apa? Mewujudkan cinta kasih kita pada Sang Khalik, yaitu Allah SWT. Agar kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Sesungguhnya kita ini manusia tidak mengetahui apa-apa. Kan ya Mas? Yang Maha mengetahui itu Allah. Yang Maha teliti itu Allah. Kita ini bodoh. Jadi tidak perlu kita berburuk sangka, menyalahkan satu sama lain atau merasa paling benar. Ayo kita pahami bahwa sesungguhnya semua perbedaan yang di alam yang ada di atas muka bumi ini bukan kita yang menciptakan, tapi Allah sudah atur itu semua perbedaan. Kalau semua di atas muka bumi ini Islam semua, ya tidak asik ya, tidak asik ya. Kalau Kristen juga tidak asik. Dari mana kita bisa belajar, kan begitu? Dari mana kita bisa mengetahui pengetahuan yang baru? Justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar dari satu sama lain. Sekarang enggak, Pak. Apalagi kapan hari terjadi pengeboman. Agama itu rahmatan lil alamin. Kan? Jadi tidak ada. Saya yakin deh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ada suatu riwayat, Cak. Jadi ketika Rasulullah itu jalan-jalan di pinggir jalan-jalan, ketika itu di pinggir jalan itu ada orang meninggal. Jadi ketika Rasulullah saat itu duduk beristirahat di tepi jalan, Rasulullah melihat bahwa di seberang jalan itu ternyata ada orang meninggal. Akhirnya Rasulullah berdiri, ya. Dan para sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Engkau kan tahu bahwa yang meninggal itu adalah orang kafir. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah sekalipun dia orang kafir, dia juga manusia? Bukankah dia Allah juga yang menciptakannya? Jadi kita juga memiliki kewajiban untuk menghormatinya, memanusiakan manusia yang lainnya, menghargai orang lain, mengorangkan orang lain. Kalau urusan keyakinan, dia itu salah, saya sudah menyampaikan. Biar Allah yang putuskan. Jangan kita. Kita itu hanya menyampaikan. Hidayah hak prerogatif Allah. Jangan dikit-dikit kafir. Ada orang yang non muslim meninggal, aduh Kristen, Hindu, wes biar sudah. Tidak boleh, Cah. Apalagi itu tetangga kita dan ada di lingkungan kita. Jadi mari kita merubah mindset kita, pola pikir kita. Mari kita tumbuhkan ulas asih di atas muka bumi ini agar rahmat Allah itu turun, agar ketentraman, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan selalu melingkupi negeri kita, bangsa kita. Ya mudah-mudahan Allah itu memberikan kekuatan terhadap rakyat kita, pemimpin-pemimpin kita, dan mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita, seluruh umat Sayyidina Muhammad SAW selalu diberikan perlindungan, keselamatan. Dan mudah-mudahan Allah selalu menyayangi kita, bangsa Indonesia. Jadi saya harap dari babaran-babaran semua keris ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memiliki nilai yang positif, nilai yang baik, atau bisa menambah pengetahuan, pola pandang kita daripada tosan aji. Jadi keris itu bukan hanya sebuah pusaka, bukan hanya sebuah senjata tikam atau senjata perang tempo dulu, ataupun ageman atau apapun, tapi keris itu juga memiliki sisi nasihat, filosofi, petua yang sangat bijak, sangat baik. Dan kita patut mempelajari, dan yang paling utama kita patut bangga dengan seluruh warisan-warisan daripada leluhur kita, Nusantara. Ya mudah-mudahan kita lebih menghargai. Saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan muncul rahmat-rahmat yang lain, tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang lain. Bukan keris itu,
bukan hanya sekedar klinik atau apapun, tapi lebih mempelajari filosofi atau nilai-nilai yang baik yang terkandung di dalam sebuah pusaka. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada kekurangan, saya hanya manusia biasa. Jelas saya akan banyak kesalahan dan kekurangan, tapi paling tidak saya sudah menyampaikan sesuatu menurut saya itu baik. Ya. Dan saya berharap ini juga bisa memberikan manfaat yang baik untuk manusia yang lain, agar kita belajar dari segala macam keanekaragaman yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Dan saya harap kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Jawa lebih menghargai nilai-nilai dari budaya leluhur kita. Kurang lebihnya seperti itu. Para pecinta keris dan para pecinta pusaka Nusantara, telah banyak diceritakan oleh beliau dan disampaikan oleh beliau apa yang terkandung dalam sebuah makna daripada pusaka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi generasi muda, contohnya seperti Mas Rahmat, untuk lebih terus menghargai dan melestarikan budaya Nusantara. Saya Cak Joyo, terima kasih Mas Rahmat, terima kasih Gus. Sama-sama. Mudah-mudahan tayangan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.